Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi olahraga yang berikutnya. Sekarang kita akan belajar, kalau dari backgroundnya ini kalian pasti sudah tahu ya. Kita akan belajar materi tentang atletik ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, atletik ini ada beberapa nomor yang diperlombakan, tidak hanya lari, tapi juga ada nomor perlombaan berjalan, lempar, lompat, tolak, ya itu kira-kira ya, lari, berjalan, lempar, lompat, dan tolak. Ya, oke. Sekarang yang kita bahas adalah nomor lari. Nah, lari jarak pendek ya. Lari adalah salah satu cabang olahraga yang sering dilombakan. Lari terdiri atas lari jarak jangka pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Nah, di sini ada perbedaannya untuk jaraknya ya. Untuk lari jarak pendek, jaraknya adalah antara 100, 200, dan 400 meter ya. Jadi kalau misalnya yang diperlombakan adalah lari 100 meter, berarti dia termasuk nomor lari jarak pendek ya. 200 meter dan 400 meter juga termasuk perlombaan lari jarak pendek. Nah, untuk lari jarak menengah ya, jaraknya adalah 800 dan 1500 meter ya. Oke, lalu untuk jarak jauh, ya jaraknya adalah 5.000 meter, 10.000 meter, dan 42,195 kilometer, ya, atau kita sebut juga sebagai lari maraton, ya. Oke, seorang pelari harus dapat menguasai dasar-dasar dalam berlari. Dasar-dasar dalam berlari meliputi cara start, cara lari, dan cara memasuki garis finish. Nah, sekarang kita belajar teknik start ya. Start merupakan tahapan pertama sebelum lari. Lari jarak pendek menggunakan start jongkok ya. Aba-aba dalam start jongkok yaitu bersedia, siap, dan ya, atau ada kalau di perlombaan biasanya menggunakan bunyi pistol. Tar, langsung pelari mulai berlari ya. Oke, cara melakukan start jongkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap aba-aba bersedia. Pelari menempatkan diri di belakang garis start ya. Jadi aba-aba bersedia dari jurinya, setiap pelari sudah berada di belakang garis start, berdiri ya. Kemudian pelari berjongkok menurunkan kedua lengan ya. Ibu jari dan keempat jarinya diletakkan pada tanah tepat di belakang garis start, jangan lebih dari garis start ya. Kemudian pandangan ke arah tanah. Jadi kalian fokus untuk mendengarkan aba-aba dari jurinya ya. Oke, ini adalah gambar seorang atlet yang sedang melakukan teknik start jongkok. Nah, di sini kalau di perlombaan biasanya disediakan start block ya. Start block ini bisa disusun sesuai dengan apa namanya ya, kondisi masing-masing atlet. Dengan kan kalau setiap orang tingginya beda-beda, jadi kalian bisa atur bloknya itu sesuai dengan keinginan kalian ya, senyaman mungkin kalian melakukannya. Oke, nah perhatikan di sini posisi tangannya ya, lurus, diletakkan dekat dengan garis start ya, di belakang garis start. Perhatikan posisi jempol dan jari telunjuknya ya, seperti nah ini, kemudian ditaruh di tanah ya. Nah, ini kepalanya ya, kalian melihat ke
tanah aja ya, sambil fokus konsentrasi mendengarkan aba-aba berikutnya dari jurinya ya. Oke. Berikutnya aba-aba siap ya, tadi bersedia, siap. Nah, apa yang dilakukan pada saat siap? Angkat pinggul ke atas sedikit ke depan ya. Kemudian kedua lutut diangkat ke atas, tetapi kaki belakang jangan sampai lurus. Nah, ini diperhatikan ya. Kedua lutut diangkat ke atas. Kalau tadi pada saat posisi bersedia, kedua lutut itu salah satu lutut itu ada yang menempel di tanah. Nah, pada saat bersiap ini lututnya diangkat, jadi tidak ada lagi yang menempel di tanah. Tetapi ini poin yang harus diingat, kaki belakang jangan sampai lurus ya. Kemudian pandangan tetap ke arah tanah. Nah, ini posisi siap ya. Ini Bapak ambil dari cuplikan video salah satu momen pecahnya rekor dunia lari 100 meter yang dipecahkan oleh Usain Bolt ya. Oke. Ini aba-aba siap. Lalu aba-aba berikutnya ya. Tahap aba-aba ya, atau bunyi pistol. Jadi pada saat bunyi pistol atau aba-aba ya, kalian langsung melakukan apa ya? Kaki kanan ditolakkan dengan kuat. Nah, kembali lagi setiap orang masing-masing beda ya. Ada yang dominan kaki kanan, ada yang dominan kaki kiri. Silahkan ditempatkan kakinya sesuai dengan kaki terkuat kalian. Misalnya kalian dominannya kaki kiri, artinya kaki kiri kalian ada di belakang. Jadi saat menolak kakinya dikuatkan ya, ditolakkan dengan kuat ya. Nah, ini lihat kaki kanannya ada, kaki kirinya yang ini ada di depan ya. Yang kaki kanan yang untuk menolak ini bloknya ada di bagian belakang. Jadi kalau kalian dominannya kaki kanan ya, kaki kanannya ditaruh di belakang, sedangkan kaki kirinya ada di depan. Kenapa? Supaya pada saat menolak ya, menolakkan kakinya, kaki kanan kalian atau kaki terkuat kalian ini adalah andalan untuk menumpu supaya lari kalian bisa mulai lebih dahulu daripada pelari yang lain ya. Oke, teknik dasar berlarinya kalau tadi start, sekarang pada saat berlarinya ya. Bapak yakin semuanya sudah bisa berlari ya, bagus larinya, cuma hanya tinggal dibetulkan sedikit teknik berlarinya. Oke, gerakan kaki melangkah lebar dan cepat ya. Kaki melangkah selebar dan secepat mungkin ya, tapi jangan terlalu lebar sehingga kalian tidak bisa melangkah cepat ya. Lebar tapi tetap kalian bisa melakukan langkah cepat ya. Percuma kalau terlalu lebar tapi akhirnya kalian tidak bisa melangkah cepat ya. Disesuaikan dengan kemampuan berlari kalian. Oke, berikutnya saat menolak tanah, kaki belakang lurus dengan cepat serta lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah diayun ke depan ya. Kemudian pendaratan telapak kaki menggunakan ujung telapak kaki bagian depan dengan lutut agak ditekuk ya. Jadi saat kalian berlari ya, telapak kaki menggunakan ujung telapak kaki bagian depan dengan lutut yang agak sedikit ditekuk ya. Jadi kalau misalnya ini telapak kaki kalian, ini menggunakan bagian depannya ya. Oke, gerakan keduanya lengan
gerakan lengan, kedua lengan diayunkan ke depan dan ke belakang. Ayunan batas sebatas hidung, jadi sampai di depan hidung kalian atau di depan muka kalian, tidak sampai terlalu tinggi ke atas ini ya. Jadi diayunkan sebatas hidung. Jarinya bagaimana? Boleh kalian kalau mau dikepal, boleh kalau mau di relax lurus tangannya, tidak usah kaku ya, jangan kaku tangannya, relax aja, ayunkan, yang penting ada tenaga ayunannya ya. Saat lengan terayun, siku tertekuk membentuk sudut kira-kira 90 derajat. Ya, kalian sudah tahu pasti sudut 90 derajat seperti apa. Silahkan bentuk tangan kalian membentuk sudut kira-kira 90 derajat. Ya, tapi ingat tidak kaku. Ya, jangan mentang-mentang teorinya di sini kalian membentuk sudut 90 derajat tapi tangan kalian dikakukan, tidak bergerak lagi gitu. Tetap kalian boleh lakukan ayunannya dengan tetap memegang sudut 90 derajat ini. Oke. Kemudian sikap badan. Badan rileks dan kepala segaris dengan punggung, artinya kepalanya tidak menunduk ya. Kepalanya pada saat berlari tidak menunduk, badannya tetap tegak walaupun pada saat awal berlari kalian sedikit agak menunduk, agak membungkuk karena dari posisi jongkok ya. Kalau kita berlari dari posisi tegak pasti kepalanya tetap tegak, karena ini kita berlari dari posisi jongkok, maka pada saat awal berlari pasti badan kita masih condong ke depan dengan kepala yang masih menunduk, tapi tidak ditekuk kepalanya ke bawah ya. Oke, berikutnya pandangan dan berat badan condong ke depan ya. Pandangan dan berat badan condong ke depan. Oke, ini kira-kira teknik berlarinya. Lihat, pada saat berlari telapak kaki bagian depan yang menempel di tanah ya, atau saat melakukan pendaratan. Saat dia turun kakinya hanya menggunakan telapak kaki bagian depan. Oke. Nah, teknik dasar memasuki garis finish. Ada 3 cara dalam memasuki garis finish saat lari jarak pendek, yaitu lari terus tanpa mengubah arah, maksudnya lari terus tanpa merubah posisi berlari ya. Yang kedua, memutar salah satu bahu ke depan. Jadi pada saat berlari ya, salah satu bahunya dikedepankan ya. Kemudian ada juga yang merebahkan badannya ke depan. Maksudnya mungkin di sini adalah menundukkan badannya yang ini. Ini cara ketiga, ini adalah cara yang paling sering dilakukan pada saat perlombaan ya, yaitu merebahkan badan atau menundukkan kepalanya ke depan. Oke, ini contohnya. Nah, saat memasuki garis finish ya, pelari pasti sebisa mungkin cepat ya. Siapa yang paling cepat melewati garis finish, maka dia yang akan menang. Jadi kepalanya secepat mungkin melewati garis finish atau merebahkan badannya ke depan. Oke. Ya, berikutnya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi untuk hari ini. Minggu depan kita coba praktekkan ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Lakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker ya. Lalu sering mencuci tangan dan menjaga jarak dari orang lain. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.